Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Heru Mahendra dari Prodi Kriya Seni BP21 akan melakukan wawancara kepada Bapak Wendy. Pertama-tama boleh perkenalkan nama Bapak, Pak? Nama Wendy HS. Nama panggilan Pak? Wendy. Wendy. Pertanyaannya, sejak kapan Bapak mulai mempelajari dan mendalami seni teater? Mempelajari teater pertama kali itu tahun 90-an di INS kayak tanam. Berarti tidak diisi, Pak? Bukan. Apakah ada pembagian jenis dalam seni teater ini, Pak? Ada banyak lumayan jenis-jenis. Salah contohnya, Pak? Secara umum itu ada dua. Kita menyebutnya yang tradisi, teater tradisi, dan teater modern. Teater modern. Nah, jadi ada satu klasifikasi teater tradisi itu dianggap satu bentuk teater yang tumbuh di Nusantara, di Indonesia berdasarkan budaya masing-masing masyarakat. Jadi kalau di Sumatera Barat itu ada budaya Minangkabau. Nah, produknya teater tradisionalnya namanya Randai. Oh, Randai. Randai teater tradisional. Kalau di Jawa ada Toprak, Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada Ludruk, di Bali ada Dramagong, atau di budaya Melayu, Riau, Jambi, sampai ke Palembang, Malaysia itu ada teater bangsawan namanya. Teater bangsawan. Kalau ya, teater itu, Pak, yang modern ini? Teater modern. Teater modern itu ya teater yang datang dari barat. Nah, itu juga banyak bagian-bagiannya. Ada yang konvensional, ada yang post konvensional, atau ada yang realis, ada yang post realis. Teater-teater modern itu yang bisa dipelajari secara formal, meskipun kemudian juga sesungguhnya teater-teater yang tradisional juga bisa dipelajari secara formal atau resmi di perguruan tinggi seni, cuma memang basis pengetahuannya itu masih minim. Apakah ada komponen-komponen penting yang terdapat di dalam teater? Banyak komponen-komponen yang spesifik dan penting, terutama bagaimana cara mengkomunikasikan pesan atau bagaimana cara menyampaikan satu informasi. Kalau dalam yang tradisi itu di Randai ada dengan gerak silatnya menyampaikan komunikasi, ada dengan gurindamnya, ada dengan dendamnya. Nah, kalau di Dramagong di Bali juga spesifik, tapi yang modern itu ada actingnya, ada banyak, ada perangkat artistik, ada pencahayaan, ada sekarang multimedia, bahkan itu lebih spesifik bagi satu kesatuan perangkat artistik dalam teater. Menurut Bapak, apa yang menjadi daya tarik dari teater saat ini? Saat ini
Kalau menurut saya teater itu adalah cerminan perkembangan sosial masyarakat. Jadi sejauh mana perkembangan sosial di masyarakat, nah kita bisa lihat dari sejauh mana pertunjukan teaternya tumbuh dalam masyarakat itu. Menurut pendapat Bapak tentang seni teater yang berkembang pada masa sekarang ini, apa pendapat Bapak tentang Kalau di Indonesia bagus. bagus? Ada wilayah-wilayah yang di tengah keterbukaan informasi media, ada yang nggak bisa diungkapkan secara verbal dan langsung. Nah itu ruangnya teater. Menurut Bapak, apa saja upaya yang bisa kita lakukan supaya seni di dalam suatu masyarakat itu tidak pudar? Ya, seni itu bagian dari budaya, bagian kecil dan penting dalam perkembangan budaya. Jadi jika ingin menghancurkan satu bangsa, hancurkan dulu budayanya. Pepatahnya kadang begitu. Jadi saya berkeyakinan kenapa seni itu penting, karena dia cermin dari satu capaian sebuah bangsa, sebuah masyarakat. Jadi apakah teater itu ada kaitannya sama antropologi? Ada dalam mata kuliah teater itu ada antropologi teater. Antropologi teater. Antropologi teater itu upaya bagaimana mengurai lebih jauh untuk masyarakat di mana saja di dunia, ya tentu di luar konteks masyarakat budayanya, bagaimana teater itu tumbuh dan berkembang, bagaimana memahami, makanya orang Jawa pengen memahami Randai di Minang, atau sebaliknya bagaimana orang Minang bisa memahami teater-teater tradisi di Jawa Timur atau di Papua atau di Kalimantan. Nah, bagaimana mempelajari itu? Ya, antropologi teater. Antropologi teater. Nah, di dunia itu jadi rujukan untuk perkembangan teater kontemporer hari ini, karena ya basisnya adalah pengembangan teater-teater tradisi, satu produk-produk budaya yang ada di dunia. Eugene Barba, dia bikin antropologi teater. Dia salah satu yang pionir menggunakan istilah itu, antropologi teater. Jadi apa yang membuat Bapak memilih seni teater daripada cabang seni yang lain awal mulanya? Awal mulanya karena memang itu saya lebih merasa nyaman untuk berekspresi, karena saya di INS itu juga belajar lukis, belajar nyanyi, menulis sastra, belajar mematung, bikin keramik. Tapi yang pas dengan jiwa saya, yang nyaman saya untuk berekspresi itu ya dengan teater. Jadi Bapak milih teater Karena lagi kemudian setelah saya pelajari lebih jauh, mempelajari hidup itu adalah mempelajari teater, atau sebaliknya mempelajari teater berarti saya sedang mempelajari hidup. Mempelajari perkembangan teater berarti saya sedang mempelajari perkembangan hidup. Gitu. Baik Pak, terima kasih atas wawancaranya. Saya mau tambah lagi boleh nggak itu? Nggak, masa sedikit aja wawancaranya. Ya oke. Apakah ada kata-kata yang ingin disampaikan Pak? Ada. Jadi antropologi sebagai satu keilmuan sendiri dan dramaturgi itu melahirkan namanya ketika dia disatukan, ketika dia menyatu itu jadi etnodramaturgi. Antropologi tambah musikologi namanya etnomusikologi.
itu penting. Antropologi itu dikawinkan dengan keilmuan koreologi atau tari, ilmu tari, dia menjadi etnokoreologi. Jadi antropologi penting untuk perkembangan seluruh seni. Berarti seni teater ini bisa dikaitkan pada banyak cabang seni, Pak. Karena dia memang merepresentasikan hidup. Sejauh mana perkembangan teater, ya sejauh perkembangan hidup. Baiklah. Sekian, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Alu. Sekian wawancara pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.